Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan waduh, ini bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Pastinya sudah nunggu ya jam 9 ya. Ya, Miss Yuni hadir. Gak usah khawatir. Saya selalu hadir buat kalian semua, menemani kalian semua dan tanpa terkecuali wes siapa aja yang hadir hari ini. Jadi saya sangat senang sekali karena saya bisa on time setiap saat, setiap waktu, bisa menemani kalian semuanya dan bisa mengoceh-ngoceh bareng sama kalian semuanya. Jadi terima kasih sekali ya buat teman-teman. Konten saya sudah saya ulangi berkali-kali, konten saya sudah upload berkali-kali, konten saya sudah re-upload berkali-kali, bahkan di media sosial saya, di Facebook, di YouTube, itu saya sudah mengulanginya dan mengulanginya. Tapi kenapa penipuan itu terus terjadi? Dan anehnya, kalian sudah tahu bahwa itu penipuan, tapi kalian merasa bahwa nyoba ya, atau kalian tuh nggak percaya atau bagaimana sih sebenarnya? Saya sudah tanyakan pada kalian berkali-kali. Berkali-kali saya menanyakan tentang berbagai hal. Berkali-kali saya memohon sama kalian. Tapi kenapa kalian masih berkali-kali juga tentang apa yang terjadi? Jadi saya merasa sangat aneh sekali ya. Karena kalau teman-teman merasa bahwa tertipu, sudah kelihatan tertipu, kenapa kalian masih ingin tahu, ingin mencoba? Itu yang saya herankan. Kenapa kalian masih ingin mencoba bahwa apa yang terjadi itu kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak deh, coba aja deh. Kayak pinjol. Pinjol itu saya sudah katakan jangan pinjam pinjol. Jangan nyoba beli sarung online, jangan beli tiket di Facebook. Facebook apapun, walaupun mereka promosi apapun, jangan. Kalau kamu tidak tahu kantornya, kalau kamu tidak tahu tempatnya, kalau kamu tidak kenal orangnya, jangan. Walaupun direkomendasi oleh teman, jangan. Karena akhirnya saat kamu terjebak, temanmu pun tidak akan bertanggung jawab atas dirimu. Inilah yang ingin saya sampaikan berkali-kali buat teman-teman bahwa udahlah, jangan uji nyali, jangan nyoba. Kalau kalian nyoba, ingin tahu, dan akhirnya kalian terjebak, ya bukan salahnya yang jebak, Mbak. Benar nggak sih? Ya salahnya kalian karena kalian ingin mencoba. Saya sudah katakan, kalian sudah punya pinjaman uang di bank. Di Indonesia punya utang. Paspor kamu gadekan. Terus kamu masih uji nyali lagi dengan pinjol-pinjol yang lain. Saya sudah ingatkan sebelum puasa. Berhati-hatilah. Saat puasa nanti itu akan marak sekali penipuan. Penipuan tiket, pinjol, sindikat job cowok, sindikat job ke Korea, ke Jepang, ke Australia, ke Amerika. Jadi job-job itu akan terus. Mereka semakin gencar saat menyambut bulan puasa. Karena mungkin mereka punya target. Ingin hidup kaya tapi hasil dari ngeret. Inilah yang saya selalu katakan di setiap podcast saya. Bahkan kalian bisa merasakan, bisa melihat. Podcast saya itu saya ulang berkali-kali loh Mbak. Podcast saya itu saya ulangi berkali-kali, berkali-kali. Bukan cuma sekali. Media sosial saya itu saya ulangi dan saya ulangi berkali-kali. Tapi kenapa tidak ada yang mendengarkan apa yang saya sampaikan? Tapi kenapa kalian lebih memilih media-media yang kalian tidak ada validasinya? Saya sudah katakan berkali-kali. Saya itu bisa dapat endosan, saya itu bisa dapat uang banyak dengan cara menjerumuskan kalian. Tapi kan nama saya hancur. Saya nggak akan seperti hari ini. Jadi saya itu untuk mempertahankan nama saya sendiri itu sangat sulit sekali loh Mbak. Kalau hampasan dari luar, kalau sakit yang di luar, orang menghina saya, itu saya nggak apa-apa karena nggak akan merasakan sakitnya. Tapi kalau sudah keluarga saya menipu orang, kalau sudah saya sendiri yang menipu orang, sama aja saya membunuh diri saya sendiri. Karena saya selalu katakan, jika saya nggak ada validasi, jika saya tidak ada kepastian, endosan apapun, saya katakan tidak. Wah, Miss Yuni nggak ada yang endorse. Iya, emang nggak ada yang endorse. Iya, nggak ada yang berani. Yorpe aja yang berani ngajak kolaborasi jualan jaket untuk saling membantu teman-teman itu Yorpe karena saya datang sendiri, saya ketemu sama bosnya sendiri, saya berbicara sendiri.
Dan ada beberapa agent minta sama saya untuk berkoordinasi. Bukan agent itu pasti untuk pembantu saja ya. Jadi ada agent untuk periklanan, ada agent untuk endorsan, itu ada ya Mbak ya. Karena orang berpikir bahwa saya itu punya manajer. Oh lah, follower cuma 145.000 dikiranya saya punya manajer. Saya nggak punya manajer. Saya nggak ada manajer. Jadi saya sendiri, jadi saya menentukan untuk saat ini bagaimana dan seperti apa. Kalau saya rasa itu tidak menguntungkan para TKW, tidak menguntungkan para PMI, saya memilih untuk tidak di-endorse. Karena pasti uang itu mengalirnya ke saya. Tapi manfaatnya itu tidak ada pada kalian. Jadi saya lebih memilih manfaat yang ada buat kalian. Karena itu setiap kali ada yang menghujat saya, setiap kali ada yang marah sama saya, setiap kali ada yang memaki saya cuma berpikir, jangan-jangan mereka itu sindikat. Jangan-jangan mereka orang-orang yang tidak terima dengan apa yang saya lakukan. Karena apapun yang saya lakukan, pasti ada yang menghina. Apapun yang saya perbuat, sebaik apapun kelakuan saya, itu pasti ada orang yang komplain. Itu sudah wajar. Tapi kalau komplainnya sudah mulai tidak wajar, saya cuma mikir, ini orang sindikat atau orang yang terkena dampak dari konten saya. Jadi karena konten saya tidak pernah memperkeruh keadaan. Saya tidak pernah ingin memperjelekkan siapapun. Saya tidak ingin membuat huru-hara. Saya secara pribadi, kalian tahu kalau ada orang yang mau ngibah, saya selalu kondisikan, Mbak tolong jangan. Walaupun dia terus, ya itu hak dia. Sekali lagi, saya sebagai pendengar, dan kalian juga pendengar, yang nggak suka skip aja. Benar nggak? Jadi buat teman-teman, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sekali, dan dari perjalannya waktu, konten ini semakin menyebar, berulang-ulang, tapi ingat, goal saya bukan di follower saja. Goal saya bukan di subscriber, tapi goal saya saat banyak orang telepon saya dan mengatakan, saya tidak bisa ditipu. Saya hampir ditipu, tapi uang saya nggak masuk. Saya ditelepon polisi, tapi saya katakan tidak untuk polisi. Ada orang yang tang saya, ditang kan, bilang dia tentara. Terus dia bilang, maaf ya, saya seleranya bukan tentara. Kenapa? Dia sadar kalau tentara itu tentara gadungan. Tentara beneran nggak ada waktu main Facebook sama kamu. Polisi beneran nggak akan ada waktu main-main sama kamu. Ya, nggak akan ada waktu untuk bercanda dengan kamu. Apalagi mengatakan aku mencintaimu. Wah, itu jauh dari api, dari panggang ke api ya. Waduh, istilah apa kuwi sembuh aku tuh ya raro. Mek krungu-krungu tok. Jadi teman-teman sadar diri, sadar rai, sadar posisi, selalu saya ingatkan itu. Walaupun pada akhirnya kata-kata itu untuk menghantam saya, untuk menghina saya dan menyakiti saya. Tapi sekali lagi, saya tidak akan pernah putus asa untuk mengingatkan kalian semua. Apapun yang terjadi, walaupun hari ini yang datang 175, tapi jempolnya masih 79. Tidak apa-apa. Karena sekarang itu banyak sekali sindikat sudah tahu waktu saya live. Mereka hadir hanya untuk menginceng. Ada beberapa agensi, staffnya, ini bocoran dari pegawai boarding house-nya ya. Jadi staffnya itu kayak Miss Uni Live, Miss Uni Live. Hati-hati anak buahmu komplain di Miss Uni jelek. Lah ya kalau kamu kerjanya baik-baik aja, ya udah nggak apa-apa. Seperti Koko Thomas. Kenapa saya bilang seperti Koko Thomas? Koko Thomas nggak pernah peduli itu siapa yang anak buahnya dia telepon ke saya. Kenapa? Dia berpikir dia lakukan yang terbaik. Kalau masih ada orang yang tidak suka, ya wajar. Benar nggak? Jadi kalau ada orang yang nggak suka, itu wajar. Tapi kalau kalian mengawasi konten saya karena takut anak buahnya telepon ke saya, itu menjadi lucu. Emangnya kalian mantengin saya? Giliran anak buahmu juga komplain, kamu nggak akan tahu. Karena tidak semuanya kadang-kadang saya up-kan ya. Ada sesuatu yang sangat membahayakan untuk mbaknya ini, saya pun nggak up. Tapi di jam-jam saya live, itu nggak bisa kalian bilang suruh take down atau apa, nggak bisa live. Live-nya panjang kali lebar, Mbak. Bukan hanya kamu satu orang. Live-nya 2 jam, 3 jam. Sementara kamu, ya kalau nggak setuju ya dimatikan saja. Jadi buat teman-teman, saya selalu ingin ingatkan bahwa berhati-hatilah di dalam segala hal, di dalam setiap tindakan, karena
Suka tidak suka, mau tidak mau, konten ini akan merasa tersakiti bagi orang-orang yang merasa. Jika kalian tidak pernah melakukan itu, ya udah nyantai aja, skip aja. Benar nggak? Jadi kalau kalian nggak bisa menipu orang karena adanya konten ini, kalian sakit hati dengan konten ini, orang akan bertanya, selama ini saya tidak ingin menyakiti siapapun, walaupun kadang-kadang saya terpancing ya. Walaupun ada beberapa konten yang membuat saya menghakimi orang lain, tapi bagaimanapun saya adalah manusia biasa yang kadang saya juga punya emosi, tapi saya coba mengendalikan emosi saya semampu saya dan sewajarnya. Jadi saya tidak ingin overload dan menjadikan alasan saya marah sama orang lain karena saya merasa tersakiti. Jadi saya ingin lakukan yang terbaik versi saya, bantu saya doa agar saya tetap amanah. Like-nya sudah yang ke 107 ya, pendatangnya sudah 1.200 lebih. Jadi konten ini akan terus kita teruskan sampai semuanya sudah katakan, Miss Yuni, kami sudah pintar dan Miss Yuni boleh pensiun, nggak usah ngonten. Nah, saya lebih bangga lagi saat kalian bilang, Miss Yuni, berhenti ngonten karena kami semua sudah pintar. Saya tuh akan tepuk tangan dan saya akan pensiun dari dunia persilatan ini. Jadi ini ada telepon masuk, sebentar saya angkat dulu. Halo. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Mbak, kenapa? Miss, ya saya mau minta solusi. Oke, solusi tentang